Assalamualaikum Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara kita renungan singkat di pertengahan minggu. Kita akan awali dengan doa lebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan ini kami bisa bersama-sama untuk mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami membuka pikiran kami, supaya firman-Mu benar-benar masuk dalam hidup kami, menerangi, memimpin, menguasai setiap langkah hidup kami. Tuhan Roh Kudus, berikan urapan bagi kami yang mendengarkan, berikan urapan-Mu bagi yang memberitakannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita masih dianugerahi kesempatan yang baik untuk kita bisa bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan sore ini saya beri tema menjadi Kristen Raja Wali. Menjadi Kristen Raja Wali. Kita mengenal burung Raja Wali, dan sebagian kita sangat mengagumi, terpesona melihat burung Raja Wali yang begitu sangat gagah, begitu sangat kuat dan menarik. Ya, itu sebabnya burung Raja Wali disebut sebagai raja dari para burung. Ada beberapa negara yang memakai simbol burung Raja Wali karena juga kekagumannya. Sama halnya dengan singa disebut sebagai raja hutan. Apa sih sebenarnya kelebihan dari burung Raja Wali dibandingkan dengan burung-burung yang lain? Ya, memang ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh burung Raja Wali. Namun sebelumnya saya akan mengajak saudara-saudara untuk membaca lebih dahulu Yesaya 40. Yesaya pasal yang ke-40. Saya akan bacakan pada ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 31, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya, Yesaya mengutip luar biasa firman Allah yang disampaikan tadi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti burung Raja Wali, begitu kuat berlari, tidak menjadi lelah. Ini adalah menunjukkan satu kekuatan burung yang sangat besar. Dan itulah yang digambarkan
bagi orang-orang Kristen untuk bisa tampil di dalam kehidupannya seperti burung Raja Wali yang kuat, tangguh, gagah, dan berwibawa. Itulah sebabnya pantas orang Kristen itu digambarkan seperti Raja Wali. Apa yang dimiliki oleh burung Raja Wali yang disebut burung yang sangat istimewa, di mana keistimewaan dari burung Raja Wali dibandingkan dengan burung-burung lain. Burung Raja Wali itu memiliki pandangan yang sangat tajam. Ya, pandangan yang begitu sangat tajam. Dari atas ketinggian yang cukup tinggi. Kalau di bawah itu ada mangsanya, dia akan memandang begitu sangat tajam dan dengan kecepatan yang luar biasa untuk menangkap mangsanya itu. Sampai mangsanya itu tidak pernah menyadari akan datangnya bahaya karena kecepatan dari burung Raja Wali itu. Itu yang pertama, mempunyai pandangan yang sangat tajam. Ya. Kemudian hal yang kedua, burung Raja Wali mempunyai cakar yang sangat kuat sekali. Ketika cakarnya telah menggenggam mangsanya, tidak akan pernah terlepas dari kakinya. Begitu kuat cengkeramannya. Ini hal yang sangat mengagumkan. Bahkan kadang-kadang mangsa yang dia tangkap dengan cakarnya itu cukup besar, tetapi tidak pernah lepas dari cengkeraman cakarnya. Kemudian yang ketiga, kelebihan burung Raja Wali itu adalah tidak pernah mundur menghadapi badai, menghadapi angin, menghadapi hujan yang lebat. Dia bisa terbang sedemikian rupa, terbang dengan tekanan angin yang kuat, dia bisa mengatasi cuaca itu. Dan dia dengan melayang-layang dengan gagahnya, tidak pernah mundur dari bahaya yang dihadapinya. Ya. Tetapi yang istimewa melebihi dari ketiga hal itu, burung Raja Wali ini adalah satu burung yang berfokus, berpusat kepada keluarga. Keluarga merupakan hal yang sangat utama. Ketika burung Raja Wali itu sudah dewasa, ia memilih satu betina dan mengawininya untuk seumur hidupnya secara monogami. Burung Raja Wali tidak pernah memiliki pasangan yang lain selain betinanya seumur hidup. Tidak ada istilah will, tidak ada istilah will. Ya. Dia begitu sangat kuat untuk mencintai betinanya. Ya, begitu kuat hubungannya dengan pasangannya seumur hidup. Ketika salah satu telah mati, baru burung Raja Wali itu
bisa mencari pasangan yang lain. Artinya begitu kuatnya dalam membangun hubungan dengan pasangannya. Kemudian hal yang kedua, ketika pasangannya itu betinanya telah bertelur dan telah cukup telurnya itu, mereka bekerja sama dengan baik. Betinanya mengerami telur itu, kemudian jantannya mencari makanan. Begitu betinanya lapar mencari makanan keluar dari sarangnya, burung Raja Wali jantan mengerami telurnya. Begitu bergantian terus menerus sampai telur-telur itu menetas. Di sini satu kerjasama yang luar biasa antara pasangan si pejantan dengan pasangan si betina. Ya, bagaimana bedanya dengan ayam jantan, ayam jago. Begitu betinanya itu mengerami telur terus menerus sampai kurus, sampai bulunya banyak yang rontok, tetapi si ayam jago, ayam jantan tidak pernah peduli. Tidak peduli. Ya. Betinanya mengerami telur di tarangan, di sarangnya, tetapi si pejantan dia bebas untuk mencari betina-betina yang lain. Artinya ayam jantan itu suka sekali untuk berselingkuh. Ya, bagaimana bedanya dengan burung Raja Wali. Kemudian setelah menetas, anak kecil-kecil itu dijaga bergantian juga oleh induknya. Induknya menjaga, kemudian si pejantan Raja Wali itu mencari mangsa. Dan setelah mendapatkan mangsa, dibagi bersama seluruh keluarganya. Untuk betinanya, untuk anak-anaknya. Terus begitu. Jadi bagaimana kita melihat tanggung jawabnya burung Raja Wali jantan itu kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian setelah anak-anak terus semakin besar, bulunya semakin bertumbuh, ya. Dan setelah dipandang cukup, maka burung Raja Wali jantan itu mengambil anaknya dan dikeluarkan dari sarang itu, dilatih untuk terbang. Dia jatuhkan dari atas, dari ketinggian itu, diambil dari sarangnya. Kemudian anak burung Raja Wali tentu ketakutan. Ya, terus jatuh ke bawah. Tapi sebelum menyentuh tanah, maka burung Raja Wali jantan telah dengan sigap dan cepat menangkap anaknya itu, dibawa terbang lagi ke atas, ditaruh di sarang. Besoknya juga dilatih lagi, terus dilepas dari sarang, jatuh, dan tentu anak burung Raja Wali itu dengan belajar mengepak-ngepakkan sayapnya, dan sebelum sampai di bawah, dia ambil lagi dengan kecepatan, dibawa ke naik lagi. Terus proses itu dilakukan sampai satu saat anak-anak burung Raja Wali itu telah bisa terbang dengan kekuatan sayapnya, baru dilepas dari sarangnya. Begitulah
kurang lebih kelebihan yang dimiliki oleh burung Raja Wali dibandingkan dengan jenis burung-burung yang lain. Lalu apa ya, nilai rohani yang dapat kita ambil melalui burung Raja Wali ini? Ya. Kita sebagai orang-orang Kristen digambarkan seperti burung Raja Wali. Apa yang harus kita pelajari? Nilai apa yang harus kita ambil dari burung Raja Wali? Yang pertama, orang Kristen harus punya visi yang jelas, ya, visi yang kuat. Jadi pandangannya sangat tajam, melihat ke depan, ya, melihat kepada satu sasaran yang sangat kuat, yaitu tertuju kepada pribadinya Tuhan Yesus. Saya bacakan demikian. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan, penulis surat Ibrani mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Visi kita itu memandang Tuhan. Visi kita itu adalah tertuju kepada pribadinya. Pribadinya yang menjadi pewahyuan bagi kita. Pribadi Kristus yang menjadikan satu tujuan, ya, di dalam pandangan hidup kita. Dan itulah yang diberikan gambaran oleh burung Raja Wali. Matanya tajam mencapai sasaran. Biar mata kita juga memandang kepada Tuhan Yesus yang merupakan sumber pertolongan kita yang sesungguhnya, penolong yang ajaib, ya. Punya visi yang tertuju kepada pribadinya Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian yang kedua, burung Raja Wali selain punya pandangan yang tajam, ya, punya cengkeraman yang sangat kuat. Kakinya itu mencengkeram begitu sangat kuat, tidak pernah terlepas. Cengkeraman, ya, kakinya itu berbicara dari hal komitmen. Punya komitmen yang sangat kuat. Kekristenan harus punya komitmen, ya, dan harus berpegang kepada komitmen itu. Seperti saya berikan salah satu contoh komitmen dari seorang pemuda yang sangat luar biasa, yang namanya Daniel. Dalam Daniel pasal pertama ayat 8, Daniel telah berketetapan, artinya berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kita perhatikan di sini, Daniel walaupun seorang buangan dari negeri Israel, di negeri Babel, ya, dari Yerusalem, ya, dari pusat peribadatan orang-orang Israel, dibawa ke negeri Babel,
ya, yang merupakan negara kafir, penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan penyembahan dewa-dewa. Tetapi Daniel tidak pernah luntur keyakinannya. Imannya tetap kokoh, tetap kuat, tangguh, walaupun namanya diganti ya dengan Belsasar. Daniel tetap Daniel, keyakinannya tetap kepada Allah Israel. Mengapa bisa begitu? Karena punya komitmen yang sangat kuat. Komitmennya ialah Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan ataupun santapan raja dan minuman anggur yang biasa diminum oleh raja. Walaupun itu mengenakkan tubuhnya, walaupun itu kesempatan yang sangat baik, makanan yang lezat, minuman yang sedap, tetapi kalau itu menajiskan dirinya, Daniel sama sekali tidak mau untuk melakukannya. Ya, ini namanya punya komitmen. Segala sesuatu yang menjadikan hidupnya itu berdosa, hidupnya itu najis, hidupnya itu kotor, maka Daniel berani untuk menolaknya. Banyak tawaran-tawaran yang ditawarkan kepada orang-orang percaya, ya. Secara manusia, secara daging, dan secara jasmani itu mengenakkan. Apa itu jabatan, apa itu pekerjaan, apa itu penghasilan, apa itu kesenangan dunia. Tetapi kalau orang punya komitmen, segala sesuatu yang menjadikan najis di dalam dirinya, ia tidak mau untuk mengambilnya. Dia berani menolak karena dia punya komitmen untuk menjaga kekudusan hatinya, kekudusan pikirannya, bahkan kekudusan di dalam hidupnya. Komitmen, ya, berani menolak semua dosa yang akan mempengaruhinya. Walaupun itu sekali lagi mengenakkan, menyenangkan, berani menolaknya. Sebab dia memang sudah berkomitmen. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, Kisah Rasul pasal yang keempat, kita akan membaca pada ayatnya yang ke-19 dan 20. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ya, kita melihat di sini adalah bagaimana tegasnya Petrus dan Yohanes yang waktu itu ditekan, diintimidasi supaya tidak menyebut nama Yesus, tidak mengucapkan nama Yesus, tetapi Petrus dan Yohanes berani mengatakan, ya, silakan, mana yang benar, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Tetapi bagi kami, tidak mungkin kami tidak berkata-kata hal nama Yesus. Bagi kami tidak mungkin tidak menyebut nama Yesus. Bagi kami tidak mungkin akan tidak berbicara dari nama Yesus. Itu namanya punya komitmen, memegang teguh nama Yesus di dalam hidupnya, walaupun di dalam kesulitan, walaupun dalam tekanan, walaupun di dalam ditakut-takuti, diintimidasi, Petrus dan Yohanes tetap meninggikan nama Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi orang Kristen harus memiliki komitmen yang kuat untuk tetap beribadah kepada Tuhan, untuk tetap berpegang teguh kepada
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya untuk menjaga kekudusan hidupnya. Kemudian yang ketiga, ya, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari burung Raja Wali selain misi, visi, selain komitmen? Yang ketiga adalah kesetiaan dengan pasangan. Ya. Kekristenan satu kali menikah, maka kita harus saling mencintai, ya, saling mengasihi seumur hidup kita. Kristen harus menikah hanya secara monogami, ya, monogami. Satu laki-laki dengan satu wanita seumur hidup kita. Saling setia, saling mengasihi, saling menyayangi, bekerja sama, saling bertanggung jawab, saling menguatkan, saling mendoakan, karena dua-duanya memiliki suatu kesetiaan. Salomo menasihatkan dalam Amsal pasal 3, janganlah kasih dan setia itu meninggalkan kamu. Kalungkanlah pada lehermu dan tuliskanlah pada loh hatimu. Kesetiaan dengan pasangan seumur hidup kita. Hanya maut yang bisa memisahkan hubungan suami dan istri. Kemudian pelajaran yang baik yang terakhir dari gambaran burung Raja Wali adalah bertanggung jawab kepada anak-anak. Ya. Tadi burung Raja Wali melatih anak-anaknya sedemikian rupa. Jadi sebagai orang tua Kristen bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 mulai. Ulangan pasal 6 ayat 6 mulai. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengerjakannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saya ulang pada ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perhatikan di sini firman Tuhan yang ditujukan kepada orang tua, ya, ayah Kristen, ibu Kristen, bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya di dalam ajaran Tuhan. Ya, pertama kali orang tua harus benar-benar memahami, ya, memahami betul, menerima firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, meyakini firman Tuhan, dan mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian ketika orang tua sudah melakukan semuanya itu, diwariskan kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya juga menerima firman Tuhan, ya, anak-anaknya mempercayai firman Tuhan, anak-anaknya mempraktekkan firman Tuhan. Artinya di sini orang tua mewariskan ajaran-ajaran Kristen secara murni, mewariskan iman orang tua kepada anak, mewariskan kesetiaan orang tua kepada anak, mewariskan ketaatan orang tua kepada anak, mewariskan kasih orang tua kepada anak, dan mewariskan nilai-nilai kekristenan dalam firman Allah kepada anak-anaknya, dan harus mengajarkannya berulang-ulang, waktu tidur, waktu bangun, waktu di jalan, waktu bersama, terus secara rajin, terus mengkaitkan anak-anak itu dengan
firman Tuhan. Firman Tuhan harus senantiasa memberikan suatu tuntunan kepada anak-anak. Itu akan terjadi ketika orang tua telah melakukannya. Jadi itulah sekilas yang kita dapat ambil pelajaran dari burung Raja Wali. Pandangan yang kuat berbicara mengenai misi yang tajam, ya cengkeraman yang kuat di cakarnya adalah bicara dari hal komitmen yang kuat. Kemudian yang ketiga, setia kepada pasangan, saling mengasihi. Dan yang terakhir, mendidik, mengajar anak-anaknya di dalam ajaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur kalau kami orang-orang Kristen digambarkan oleh burung Raja Wali. Supaya kami kuat, tangguh, dan bertanggung jawab secara rohani. Sehingga anak-anak kami semua diselamatkan seperti orang tua diselamatkan. Berkati seluruh jemaat Philadelphia Wage, dari yang tertua sampai anak-anak kecil, semua sehat, semua damai sejahtera, semua penuh sukacita, tidak terpengaruh dengan semua kejadian-kejadian yang menakutkan, karena kami punya Tuhan yang cukup menjadi benteng yang melindungi kami semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.